Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sugeng Widodo, MPD, pengawas SMK di Kabupaten Bintan dan Kabupaten Natuna. Pada kesempatan kali ini, saya mengikuti ajang apresiasi GTK tahun 2025 dan judul yang saya ambil itu terkait dengan bagaimana peningkatan kompetensi sosial kepala SMK di Kabupaten Bintan melalui coaching kolegial berbasis nilai. Kompetensi sosial bagi kepala sekolah itu menjadi sangat penting, terutama bagaimana kepala sekolah berkomunikasi secara efektif, melakukan adaptasi, bagaimana membangun jejaring, dan juga bagaimana mengelola konflik yang dapat terjadi di dalam pelaksanaan tugas kepala sekolah. Dan juga kepala sekolah perlu menyadari bahwa kompetensi sosial itu penting bagi tercapainya keberhasilan program sekolah, dan keberhasilan program sekolah tersebut sangat ditopang oleh kemampuan berkomunikasi dan berkolaborasi kepala sekolah dengan para pemangku kepentingan, termasuk di dalamnya berkomunikasi dengan dunia usaha dan industri. Dari asesmen awal yang saya lakukan sebagai pengawas sekolah, kami dapati variasi kompetensi sosial yang dimiliki oleh para kepala sekolah mitra kerja saya. Beberapa kepala sekolah mampu menyampaikan ide gagasan secara jelas, sementara yang lainnya seringkali juga masih mengalami kesulitan ketika harus menyampaikan ide gagasan kepada warga sekolah. Dan juga beberapa kepala sekolah telah menunjukkan keluasan dalam membangun jejaring dengan pihak eksternal, sementara ada juga kepala sekolah yang masih belum cukup luas ketika harus membangun jaringan dengan mitra industrinya. Oleh karena itu, saya mencatat ada beberapa tantangan yang saya hadapi, terutama ketika akan melakukan coaching kolegial. Coaching kolegial ini adalah bentuk pertemuan di antara para kepala sekolah untuk mengatasi tantangan yang mereka hadapi, saling berbagi dan saling membantu. Tantangan yang kami hadapi sebagai pengawas pembina adalah letak geografis di satuan pendidikan yang saya bina itu cukup berjauhan. Oleh karena itu, seringkali kami menggunakan pertemuan virtual untuk saling bertemu, bertatap muka dengan para kepala sekolah. Dalam pelaksanaan coaching kolegial, kami menggunakan coaching berbasis kasus nyata. Artinya, kepala sekolah menyampaikan tantangan yang dihadapi, kemudian kita dorong untuk melakukan refleksi mendalam, serta berusaha mencari solusi praktis dari pengalaman mereka sendiri. Dan coaching kolegial ini menerapkan model GROW, yaitu nanti kepala sekolah
untuk pertama kali itu menyampaikan tujuan atau goal dari pertemuan coaching kolegial, dan kemudian juga kepala sekolah tersebut menyampaikan fakta-fakta realitas yang mereka hadapi di dalam melaksanakan kolaborasi dengan mitra industri. Dan kemudian kita dorong coach atau kepala sekolah yang bersangkutan untuk menyampaikan opsi-opsi pilihan, dan yang terakhir menetapkan rencana tindakan atau way forward, dan ini menjadi bagian dari transformasi kepemimpinan yang strategis. Pak Ketua, nanti Siapa? tadi kan ada beberapa tantangan ya, permasalahan yang kita hadapi terkait dengan skill anak kita, yang harus multitasking kan bukan hanya hard skill tapi juga ditunjang oleh kemampuan berbahasa. Ya, Ini nanti coba multi. kalau ada peluang untuk semua ya, untuk semua sekolah. Kalau sekolah Bu Nur kan sudah, mungkin sekolah SKL dan SMK Gunung Kijang juga boleh. Tapi harus mobilisasi ya, no, siswanya. Kalau dari Gunung Kijang ke Lobam kan ya repot juga ya anak-anak kita. Dapat Pak. Jauh di ujung. Beda. Kalau kalau kemarin di tempat kami instrukturnya yang datang ke sekolah, Pak. Oh iya, Iya, berarti. iya. Mungkin Jadi kita bisa mereka yang bagi Pak per uh, wilayah-wilayah, kan industrinya kan beda-beda. Misalnya kalau untuk Bintan Utara di cover oleh perusahaan PBIE Hmm. dan SKL ya. Tapi kalau untuk Gunung Kijang mungkin kita carikanlah perusahaan yang punya CSR terdekat gitu kan Pak. Mungkin PT Bay misalnya. Bintan Timur sama Gunung Kijang mungkin PT Bay. Kita pusatkan di Kawal misalnya kan. Kan itu lebih di tengah-tengah itu dekat tuh. Jadi Nanti untuk kan untuk pertemuan MKKS batasi ya dua hal itu aja ya. ya ini Ya. ya Pak, karena memang multitasking yang betul diharapkan perusahaan itu memang bahasa Pak. Iya. Nah, mereka tidak, kalau skill bisa ditempa, tapi kalau kemampuan berbahasa ini yang masih kurang tempat kita katanya. Karena Tapi kalau hard kurikulum kita skill juga kita, terbatas ya untuk apa pembelajaran bahasa asing lainnya ya. Kalau bahasa Inggris oke lah. ya kalau Bahasa asing lainnya itu yang kurang. maka kita juga nanti survei juga Pak ke guru-guru bahasa Mandarin. Nanti kita ke Pinang ke tempat les-les bahasa Mandarin itu. Mungkin kita juga survei juga nanti dapat gambarannya. Kalau seandainya nanti mereka bisa kita bayar untuk ngajar bahasa Mandarin di sekolah, apakah mereka mau apa enggak gitu. Kalau mau ya mereka di angka berapa bisanya kan gitu. Jadi kita survei juga Pak nanti. Tapi kalau pembiayaan sendiri berat ya bagi sekolah kan. Bisa sih Pak, kalau legalitasnya aja sih Pak, legalitas penggunaan dana BOS ya. Tapi ya harus kalau yang kecil-kecil kayak kami nih Pak yang nggak susah. Kalau Berda mah gampang itu Pak, dananya banyak. Iya, iya. Karena bos boleh ya, cuma karena anggaran Pak Kamal juga terbatas ya. Dana BOS sampai sejauh ini untuk guru, tapi harus terdata di Dapodik ya Bu ya. Ya, Nah, tapi kalau untuk guru tamu, guru luar yang tak terdata Dapodik itu belum ada Pak, belum bisa dibayar pakai BOS. Makanya saya bilang betul betul legalitas gitu. guru Nah, tamu kan Apa bisa dong. legalitasnya itu dinas pendidikan lah Pak nanti yang bisa sounding dengan pusat kan? jadi Pak Ketua nanti di MKKS berikutnya undang inilah ya, undang dari dinas lah Ya, untuk membicarakan ini apa adanya harapan dari industri untuk kemampuan lain selain hard skill, juga anak punya kemampuan berbahasa. Baik, demikian sekilas tayangan bagaimana pengawas pembina melakukan teknik coaching kolegial berbasis nilai kolaborasi, keterbukaan, dan kekeluargaan.